Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Fanargia Sopandi dengan NIM 2203985 dari Pendidikan Teknik Bangunan kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing ilmu tentang portal sederhana dengan Linked. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan gitu cara menggambar struktur portal pada Revit dengan cara Linked yang pada video sebelumnya pernah kita praktekkan untuk cara Linked itu seperti apa. Nah, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung praktekkan. Nah, kita langsung masuk ke Revitnya aja gitu ya. Nah, di sini saya udah mulai ke udah ada filenya gitu. Mungkin kalau dari awal mah tinggal di new aja, dan saya pakai yang ini metrik struktural, jadi yang template struktural, makanya di sini ada structural plans, analytical dan lain. Nah, kita langsung ke level 1 aja karena kita awal kan menggambar di level 1 gitu. Nah, karena cara menggambar struktur portal ini menggunakan Linked, kita pasti pakai Linked dulu. Kita Linkedin dulu. Filenya ini tersedia di deskripsi gitu untuk teman-teman yang ingin mencoba. Nah, di BIM portal sederhana ini yang di sini yang denah dulu karena di level 1. Nah, di sini perlu diperhatikan ininya ya teman-teman, unitnya, karena sebelumnya saya sudah lihat gitu AutoCAD-nya memakai unit yang milimeter, jadi ininya juga harus disesuaikan. Untuk sisa-sisanya mah all bisa kita samakan saja, namun pasti ada fungsinya masing-masing gitu, kayak color. Mungkin kita kan di sana ada layer, ada warnanya gitu. Mungkin kita ingin black and white atau invert seperti apa, bisa dicoba saja oleh teman-teman sekalian. Nah, mungkin saya di sini langsung open saja. Nah, ini udah ada ya teman-teman, udah ada gambarnya, Linked-nya, jadi udah bisa kita jadi bahan acuan kita untuk menggambar saja gitu. Jadi untuk yang pertama kita gambar seperti pada video sebelumnya gitu, kita harus menggambar dulu gridnya, grid dan levelnya. Untuk grid langsung kita gambarin saja gitu ya, ada di bebas arsitektur atau struktur, ada di sini grid. Cara gambarnya juga bisa pakai yang pick line, bisa pakai yang tarik garis, terserah ya teman-teman. Kita coba di sini saja. Saya langsung copy saja di sini. Ingat ya teman, constraint sama multiple-nya supaya multiple kita bisa berkali-kali gitu, sama constraint-nya enggak kayak F8 gitu kalau di AutoCAD mah, biar lurus. Langsung kita ketik aja 7000, terus 4000, terus 3000. Nah, udah ada ya teman-teman, 1 2 3 4. Kalau sudah ada, kita bikin lagi yang satu lagi dari sini ke sini, karena di sini 5 harusnya ABC ya. Kita edit aja di sini langsung A. Nah, mungkin sudah, langsung kita select lagi, copy lagi constraint, udah kita copy ke atas 4000 dan juga 1500. Oke, sudah ya teman-teman, kita bisa lihat. Mungkin di sini kan agak kayak nabrak-nabrak itu double ya, karena di sini ada Linked-nya. Bisa kita lihat di view kalau kita mau cobain caranya. VV, ketik V-nya 2 kali, terus di sini imported categories. Di sini kita bisa nonaktifkan saja yang kita import dari portal kosan denah, yang denahnya kita okein. Nah, jadi yang kita Linked tadi yang kita import, bukan import, kita insert
linketnya beda ya teman-teman sama import. Nah udah hilang gitu, cuman ini hilang istilahnya cuma kayak di hide aja gitu. Jadi kita bisa lihat apa yang kita gambar itu udah ada di sini gridnya seperti itu. Nah mungkin untuk selanjutnya kan grid sudah, langsung kita buat levelnya gitu. Bisa kita ke is dulu. Nah tampilan yang is kan kayak gini ya. Karena ini tampak beda kayak denah dan kita juga udah punya gitu ya gambar tampaknya, bisa kita langsung insert aja seperti tadi linketnya sesuai dengan metode ini, tampak samping milimeter udah bener, open. Nah ini udah ada teman-teman, kita langsung buat aja level. Di sini levelnya level 2 udah ada, berarti kita tinggal buat yang level 1 misal di sini. Ya jaraknya bebas ya, mau berapa juga. Nah ini ada cara yang bisa kita coba. Nah ada 4 level, berarti kita asal aja dulu buat bikinnya. Ada caranya kayak gini ya teman-teman, kita bisa diklik dulu, bisa ada cara align. Jadi kalau kita celah align tuh biar si garis ini tuh langsung ke atas misal. Caranya tuh klik dulu yang jadi sumber tujuan, jadi tujuannya udah diklik nih, udah diklik kita sumbernya gitu, misalkan yang mau dipindahin yang ini diklik lagi, nah itu langsung pindah ke atas ya. Lanjut ke 3, yang 3, 2, yang 2, nah gitu aja. Sangat gampang banget ya teman-teman. Dan yang ini juga bisa kita naikkan aja ke sini. Nah supaya apa, supaya yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu, kalau C nya cuma sampai sini doang, nanti grid yang di level 4 nya nggak ada grid ininya, apanya, denahnya gitu ya. Nah mungkin ini udah sama, karena ini sistemnya per view ya teman-teman. Jika kita ingin matiin juga bisa dimatiin aja nih, kan ini ada importan kostakan, ini yang tampaknya ini yang denah, bisa dimatiin dua-duanya. Nah ini hasil gambar kita udah siap dari segi leveling. Nah mungkin karena sudah kita buat sebuah grid, bisa kita langsung ke tahap selanjutnya gitu ya. Nah yang tadi kan udah ada di import nih. Sedikit pembahasan dulu. Di view yang level 1 importnya belum dimatikan yang tampaknya, jadi ini masih ada di sini gitu ya. Bisa kita matikan, sebetulnya sama aja VV. Nah imported kita matikan, oke. Nah di sini udah bakal nggak ada. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin kita untuk menggambar struktur portal kosan ya, bisa dilihat di linketnya. Untuk linketnya yang tampak kita nyalain lagi, yang denah ya, kita nyalain lagi. Kita bakal coba gambar strukturnya seperti ini. Bisa kita lihat ya di sini, plat tuh dari sini sampai sini gitu ya. Atau mungkin kita bisa lihat catnya di sini denah misal. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Kita pause dulu. Nah teman-teman sekalian udah bisa kita lihat ya di sini, di AutoCAD-nya gitu. Bisa kita lihat di sini ada strukturalnya tuh, di sini ada plat, di sini nggak ada plat. Mungkin karena ini akan dijadikan sebuah tangga atau seperti apa nantinya. Dan di sini ada balok, ini ada kolomnya. Nah kita X saja, kita carpet-nya aja. Nah di sini juga, nah udah kelihatan ya di sini juga ini kosong, nggak ada apa-apa. Nah mungkin untuk apa ya, kita ingin tahu ukurannya gitu, kita bisa annotate aja pakai yang ini, misalkan dari sini nih ke sini. Nah ini 200 berarti. Nah, dan di kolomnya
kolomnya juga ini ke sini. Ini 350, berarti kolom-kolomnya tuh 350 kali 350 ya teman-teman. Untuk bloknya di yang tadi itu ada 200, di sini ada 300. Nah, kan kita baru tahu dari segi atasnya ya. Kita kan untuk balok sebetulnya ada tingginya juga atau kedalamannya gitu ya. Kita bisa lihat di yang tampak sini, bisa kita nyalain lagi. Nah, di sini portat yang tampak, nah nanti terlihat dari tampak sebelah sini. Nah, di sini kan ini balok yang 200 tadi ya. Kita anotet lagi aja. Lain dari sini ke sini tuh 400, dari sini. Bentar. Lain udah. Dari sini ke sini 600. Berarti untuk yang 300 kali 600, yang 200 kali 400 ya teman-teman. Setelah kita mengetahui spesifikasi teknis dari struktur yang kita pakai, bisa kita langsung buat saja karena ini dibuatnya dari template struktural. Kita langsung buat aja, nggak usah nge-load family gitu ya. Kita bisa buat kolom dulu. Nah, nanti di sini bakal ada tipe-tipenya. Nah, di sini ada rektangular. Nah, mungkin di sini tetap gak ada. Jadi kayak walaupun struktural juga mungkin ada beberapa jenis yang perlu di load mandiri. Nah, cara loadnya itu ya tinggal kita load saja. Nah, untuk load kita lihat label riffsnya yang English biasa. Nah, ini English biasa nih. Sorry. Nah, untuk yang English biasa nanti kita kan mau bikinnya sebuah kolom dari sini rektangular kolom gitu ya. Nah, ini ada rektangular kolom, kita bisa open aja. Ini udah yang English biasa ya, bukan yang imperial, berarti ini udah metric. Nah, sedang login mungkin nggak bisa di sini. Kita coba atau struktural kolom ya teman-teman, bukan yang kolom aja. Sorry. Kita yang konkret. Nah, yang ada square, round, rectangular, ada yang square. Ini rectangular, ini oke. Yang ini ya teman-teman, kita open aja. Nah, langsung. Oke, maaf dari kekeliruan saya. Oke, di sini udah ada salah satunya gitu ya. Kita bisa kolom struktural. Nah, sekarang udah ada yang square ya teman-teman. Nah, kita misalkan pilih yang ini. Misal di sini. Nah, ininya harus kita udah ke height dulu ya, sejauh tingginya tadi kan 11 ya, berarti 11.000. Nah, untuk ini diedit dulu tipenya teman-teman. Di editnya kita harus pakai duplikat dulu biar yang hasil kita ngeloadnya itu tetap ada. Namanya nggak usah panjang-panjang ya, nanti biar gampang, biar enak dilihatnya. 350 kali 350 ya teman-teman, kita oke kan saja. Nah, di sini juga 350 oke kan. Nah, ini mungkin udah langsung 350, kita taruh di sini. Yang ini juga taruh di sini. Nah, mungkin sudah ya teman-teman. Untuk kolom yang dua ini nanti kita bisa copy ke samping. Jadi kalau kita duplicate nanti di sini ada kayak istilahnya mah kayak layer baru atau jenis baru gitu sesuai ukuran yang kita pengen.
Nah jadi untuk tadi kan kita bisa lihat tiga dimensinya ya. Untuk tiga dimensinya sudah terlihat tuh, ini udah sampai 11.000, dari sini sampai sini 11.000. Jadi mungkin kalau sudah seperti itu ya teman-teman, dari sini sampai, nah dari 11 sampai 11.000 itu tuh karena kita tadi milihnya yang height, jadi dimulai dari titik yang kita sampai ketinggian yang kita pengen. Kalau kita pilihnya depth, itu kita klik nanti sesuai kedalaman yang kita pengen, kayak gitu bisa dipilih aja. Dan mungkin di sini ada warna-warna merah, biru, sama hijau. Di sini tuh dari poin analytical, jadi sumbu beban pusatnya tuh ada di situ. Kalau kita ingin matikan, kita bisa di view, kita matiin di analitikan model kategoris. Nah nanti di sini analitiknya, analytical brace, kolom dan lain-lain bisa dimatiin. Kita coba matiin aja, ini opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ngerasa terganggu dari warnanya, bisa tidak perlu dilakukan gitu, kita oke kan. Nah nanti tandanya hilang. Nah seperti itu. Mungkin kalau sudah, kita ke level 1 lagi dulu. Kita bisa pilih di sini, pilih sama di sini. Mungkin untuk filternya gitu ya, apa yang kita pilih bisa gini, misalkan kita ingin pilih semuanya. Bentar. Nah kita pilih semuanya, kita bisa filter aja apa yang kita pengen. Misal struktural kolom kan benar kita baru cuma 2. Nah grid sama portal kosannya kita gak pengen dipilih, jadi kita bisa matiin aja. Terus oke, nanti yang otomatis terpilih kolomnya aja. Kalau sudah seperti itu, nanti kita tinggal copy. Kalau udah di copy, kita pilih di sini, ke sini, ke sini 7. Nah kita bisa kayak biasa 7.000, 4.000, 3.000. Nah gitu ya teman-teman, untuk kolom sudah tergambar. Selanjutnya mungkin bisa dicek dulu. Nah di sini udah tergambar ya teman-teman, kolomnya udah ada. Nah mungkin selanjutnya kita langsung gambar ke baloknya. Nah di sini juga tadi ada dua jenis, ada 200, 400 dan juga 300, 600. Kita bisa langsung pilih aja beam, pilih tipenya. Untuk beamnya kita pengen yang ada 300, oh yang 200, 400 nya belum ada, bisa kita pakai dulu yang ini, sesuai yang ada dulu aja. Kita pakai 300, kita bisa diedit aja sesuai yang kita pengen. Kita duplicate dulu seperti biasa biar yang loadnya nggak terganggu. Kita bisa matiin ininya tetap sama. Nah oke, jadi kita gambar di sini, ke sini. Nah udah ya teman-teman, kita juga bisa gambar dari sini ke sini. Nah dari sini juga kita bisa gambar ke sini. Nah oke, selanjutnya dari 200, 400 kita bisa duplikat aja di sininya. 400, 200 ini baru nama ya teman-teman, untuk ukuran bisa diganti di sini. 200, 400 kita oke kan. Nah udah bisa kita gambar. Nah gambarnya dari sini sampai sini. Oke mungkin sudah. Nah untuk gambar ke sampingnya kita bisa select aja ya teman-teman.
Nah, yang di selectnya bisa kita filter lagi karena kita ingin cuman framingnya aja. Kita bisa oke kan. Nah, jadi frame-nya aja yang kepilih, kita bisa copy ke samping seperti tadi. Multiple cost-nya udah aman, 7.000, 4.000, 3.000. Nah, udah tergambar ya teman-teman, kita bisa lihat di 3D-nya. Nah, mungkin kalau gambar-gambarnya agak sedikit mengganggu untuk 3D karena tidak terpakai juga 3D, kita bisa matiin dulu aja. Oke. Dan juga misalkan contoh ininya mengganggu, bisa kita matiin juga di annotation, leveling, kita levels. Oke. Nah, kita udah mati ya teman-teman. Nah, mungkin kita gambarnya seperti ini, dan ini kan baloknya masih di bawah ya teman-teman, sedangkan yang kita tahu di bawah, di yang sedang kita coba gitu, belum ada slope-nya yang kita gambar. Jadi baloknya tuh hanya ada di balok level 1, level 2 sama level 3 sama level 4 untuk baloknya. Sedangkan plat lantainya hanya ada di 2 dan 3 saja. Untuk pengerjaannya bisa kita contohkan di sini. Kita pilih aja di sini. Coba kita filter dulu. Nah, untuk framing udah benar ya, framingnya semua, nggak ada struktural kolom yang tercopy. Nah, untuk 3 dimensi mengkopinya agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi di sini kita harus ngecopy dulu, pencet copy, nanti pastenya bisa diklik, nanti kita klik aja, nanti line to selected level, select levelnya, nanti kita masukin aja 2, 3 dan 4. Oke, nanti mereka langsung ke copy dengan sendirinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk yang ini mungkin kita bisa delete dulu aja yang bawah karena tidak ada slope-nya. Kita bisa filter mungkin. Oh, mungkin karena kita bisa ini dulu. Nah, kita bisa lihat filternya harus ada 10. Oke, aman. Kita langsung lihat aja gitu ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat di sini secara boxnya biar ini realistik aja gitu. Biar terlihat. Nah, kayak gini ya teman-teman tampilannya untuk beton portal. Mungkin untuk agak ditransparasikan kita bisa pakai ini, misalkan kita 13. Oke, nanti dia sedikit transparan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gitu ya. Ini untuk kolom dan balok mungkin segini. Kita nanti harus gambar platnya juga. Nah, untuk plat kan hanya ada di 23. Nah, mungkin kesalahan saya tadi ya menggambar baloknya di level 1. Kalau untuk mempersingkat waktu gitu ya, harusnya tadi di 2 aja. Nanti 3 dan 4-nya bisa kita copy gitu. Dan untuk plat mungkin kita bisa langsung benarin aja gitu ya di level 2. Nah, langkah selanjutnya mungkin teman-teman kita harus bikin plat lantai. Caranya di sini ada floor, structure floor. Nah, floor struktural. Nah, di sini nanti kita sesuaikan jenisnya saja. Kita coba-coba saja di sini. Nah, untuk floor di sini kita ya teman-teman, caranya bisa berapa
bisa kita tarik garis secara manual, garis misal dari sini ke sini gitu, ataupun bisa cara pick line gitu. Kita biar simple kita pakai pick line saja. Kita pick line yang ini, kita pick line yang tengah ini, tengah ini, yang sini. Nah mungkin lebih nggak apa-apa ya teman-teman, nanti kita bisa trim saja. Nah sebentar. Nah oke. Nah mungkin karena ada beberapa yang kita tidak inginkan, kita bisa caranya di sini. Mana nih? Nah trim tuh kita kayak bisa dari sini ke sini. Nah bisa kayak gitu aja, jadi nanti nggak akan ada lebihnya. Yang udah benar. Nah dari sini kan nggak perlu, dari sini ke sini. Nah dari sini ke sini nggak perlu yang kesananya, dari sini ke sini. Nah seperti itu mungkin ya teman-teman, kita udah langsung checklist saja dan sudah terbuat gitu ya teman-teman plat lantai di level ininya seperti itu. Jadi untuk cara satu mungkin seperti itu untuk membuat plat lantai. Nah mungkin untuk cara lainnya mungkin bisa dicontohkan di sini. Misal ini kan udah ada nih plat lantai, kita misalkan bikin plat lagi, misal dengan cara tarik garis. Kita bisa misalkan dari sini tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, lalu selesai. Nanti tergambar juga platnya gitu ya teman-teman, kita bisa lihat di 3D nya full semua pastinya. Nah bisa kita lihat tuh beda part ya, ini satu partnya sendiri ada di sini, plat 1, ini plat 2, plat 1, ini plat 2. Nah mungkin seperti itu. Jadi karena di sini bakal ada void ya teman-teman, jadi tidak diperlukan kita langsung melihat aja, untuk mencontohkan saja ya teman-teman. Dan di 3D nya juga sudah bisa kita lihat ini tuh ada plat lantainya, bisa kita select, bisa kita select udah floor ya. Nah kita bisa copy langsung ke copy level ke yang 3 aja. Oke. Nah seperti itu teman-teman, mungkin kita agak diinin dulu, transparansinya terlalu transparan ya teman-teman. Nah mungkin sedikit bagus. Nah mungkin lebih bagus kayak gini juga. Nah nanti jadi terlihat ya teman-teman, di sini ada platnya, di sini ada baloknya, di sini ada baloknya, balok, 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 kolom, 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 kolom. Nah mungkin untuk video kali ini sampai di sini gitu ya teman-teman. Jadi cara membuat struktur portal sederhana, mulai dari grid, mulai dari leveling, lalu kita membuat kolom, balok, dan plat lantai. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai situ saja cukup. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.